merupakan suatu pilihan yang tepat ya, pilihan yang Oke. tepat bagi mereka bahwa, karena nanti sistem pembelajarannya, kemudian mulai dari registrasi sampai ke ujian, Mhm. semuanya bisa dilakukan secara jarak jauh, bisa dilakukan secara online ya, dari manapun, dari tempat kerja, dari rumah, dan lain sebagainya. Jadi ada program studi untuk yang S2, itu tuh boleh Mhm. dimasuki dari semua Semua jurusan semua gitu prodi ya? waktu S1-nya, Iya. Mas. Jadi kayak contohnya manajemen, Hukum, hukum bisa dari bisa? semua prodi waktu Mhm. S1-nya, kemudian ada lagi, administrasi publik. Nah, itu Mhm. bisa diikuti dari semua prodi apapun waktu S1-nya. Oke. Tetapi saya sampaikan bahwa tes masuknya adalah 750, SPP-nya 8.500.000 aja. 8.500.000 aja. Mhm. Hai sahabat UT Surakarta, selamat datang di Potsuka, podcastnya UT Surakarta. Dalam episode Ruang Aspek. Dan sekarang hari ini kita akan membahas tentang Ayo Sekolah Pasca Sarjana. Mewakili pertanyaan calon mahasiswa di luar sana ya, kita akan membahas tuntas tentang sekolah pasca sarjana nih di UT Surakarta. Nah, untuk menjawab pertanyaan semua tentang sekolah pasca sarjana itu, kita sudah kehadiran tamu spesial tentunya yang hadir pada hari ini. Selamat datang Ibu Rati. Halo. Selamat datang Selamat datang. juga, Mas Bagaimana Ibu Hans. Rati? Kabarnya baik? Alhamdulillah, harus sehat ya kita ya. Harus sehat Di dong, tetap tengah semangat. gempuran kondisi seperti ini, pokoknya di mana-mana harus Betul, sehat ya, biar kita betul. bisa beraktivitas kan. Betul banget. Mhm, Baik Bu Rati, mungkin bisa perkenalan diri dulu ya mhm, untuk mungkin yang nonton podcast ini mhm, bagi calon mahasiswa ataupun mahasiswa UT Surakarta boleh mhm. kenalan dulu. Oke, halo teman-teman semuanya, baik, mungkin Oke. mahasiswa UT yang ingin lanjut ke pascasarjana maupun yang, masyarakat umum ya, yang penasaran nih sekolah pascasarjana di UT itu seperti apa. Nah, di sini, saya Ratih Paramitasari sebagai dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UT. Nah, ini Mhm. juga, saya home base-nya di UT Surakarta dan Iya, kesehariannya juga bertanggung jawab untuk, pengelolaan sekolah pascasarjana ya di UT Surakarta. iya. Ya, Oke. jadi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pascasarjana, insya Allah Mhm. kita support ya, biar mahasiswa juga lancar untuk pembelajarannya. Oke, siap. Ibu Rati Paramitasari. Iya. Oke. Jadi apa sih Bu untuk sekolah pasca sarjana di UT Surakarta itu mungkin bisa dijelaskan lebih Mhm. rinci dan jelas? Betul, mungkin kan ada juga, yang belum mengetahui ya, oh ternyata Iya. di UT juga ada pascasarjana nih ya. Iya. Jadi jenjang yang ada di UT itu, selain diploma, Mhm. selain sarjana, kita juga mempunyai pascasarjana ya. Jadi Betul. untuk jenjang S2, magister, ataupun S3 untuk doktoral. Iya. Nah di pascasarjana UT ini sendiri, kita sudah menyelenggarakan, apa namanya, sekolah pascasarjana itu sejak tahun Mhm. 2004. Oh, sejak tahun Iya, 2004? Mas Oke. Hans sudah baru apa Saya itu? saya baru SD ya kayaknya itu Baru tahun SD. 2004. Iya, Nah, betul. UT sudah menyelenggarakan, sekolah pascasarjana nih ya, untuk menjawab Mhm. kebutuhan dari bukan ya, masyarakat umum ya, yang ingin melanjutkan ke jenjang Iya. yang lebih tinggi setelah lulus Oke. S1 atau, dari diploma, seperti itu ya, diploma 4 ya terutama, Mhm. seperti itu. Jadi Siap. pascasarjana ini nanti, kita kupas ya, Mas, ya, kita tuh menyelenggarakannya gimana sih, Betul. sistemnya itu seperti apa, dan Alur pendaftarannya gimana gitu ya, Bu, programnya ya? apa aja. Betul, serta Nah, biaya-biaya yang dibutuhkan itu mhm, berapa aja. Oke. betul. Dan oke, untuk selanjutnya, apa peran UT Surakarta dalam mendukung pendidikan lanjut bagi mahasiswa ini, Bu? Ya, kita harus, apa namanya, mungkin kita kulik sebentar ya mengenai Iya. UT. Jadi kalau S1 kan udah tahu ya teman-teman, diploma atau S1 itu kan, sudah Mhm. mengetahui bahwa sistem pembelajarannya kan jarak jauh Betul, gitu kan, online gitu ya? online gitu ya, Mhm. menggunakan fasilitas yang disediakan oleh UT. Nah kalau Iya. S2 kayak gitu juga enggak? Nah jawabannya juga sama Mas, ya jadi UT, khususnya di sini UT Surakarta ya, tapi sebenarnya ini juga berlaku untuk UT-UT yang lain sih, karena kan Iya. kita, sistem penyelenggaraannya itu sama Mas, di mana-mana Mhm. juga sama. Nah ini gambarannya kalau di UT itu,
penyelenggaraannya dalam mendukung keinginan masyarakat melanjutkan sekolah pasca sarjana ini merupakan suatu pilihan yang tepat ya, pilihan yang Oke. tepat bagi mereka bahwa karena nanti sistem pembelajarannya, kemudian mulai dari registrasi sampai ke ujian, semuanya bisa dilakukan secara jarak jauh, bisa dilakukan secara online ya, dari manapun, dari tempat kerja, dari rumah, dan lain sebagainya. Betul. Jadi di sini UT, terutama UT Surakarta, hadir di tengah masyarakat umum untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi ya, setelah Iya. diploma 4 ataupun sarjana, terutama bagi mereka yang waktunya terbatas. Artinya Betul. kan nggak bisa sekolah tatap muka kayak gitu kan. Betul. Atau mungkin jaraknya juga jauh nih dari kantor UT Surakarta. Nah, ini Betul. UT menyelenggarakan sekolah pasca sarjana adalah pilihan yang tepat gitu ya, karena bisa dilakukan secara jarak jauh gitu, Mas. Iya. Ya. Berarti cocok banget nih Bu ya untuk yang Mhm. udah bekerja, yang Iya. membangun karir supaya lebih meningkat karirnya dengan Betul. melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yaitu sekolah pasca sarjana Betul. gitu. Nah, jadi mengapa nih untuk sekolah pasca sarjana ini di zaman saat ini tuh menjadi sangat penting, Jadi kebutuhan gitu menjadi ya? kebutuhan Mhm. gitu? Kalau dulu kan mungkin masih pilihan ya, aku lanjut nggak ya Iya, untuk betul. sekolah lagi untuk Betul. S2 atau S3. Dan terkadang kita sekarang itu menjadi tuntutan gitu Heeh, ya. ya sekarang kebutuhan, Kebutuhan, tuntutan ya. tuntutan, betul. Apalagi sekarang zamannya seperti ini ya, Mhm. artinya selain skill yang kita punya, kita juga Mhm. harus mengupgrade Ke diri gitu. kompetensi gitu Oke. ya. Karena untuk yang sekolah S2 ini kan nanti akan menuntut mahasiswa ya. Mhm. Mahasiswa itu Mhm. lebih berpikir kritis seperti itu kan. Iya. Apalagi sekarang di tempat kerja itu nggak melulu yang kita harus cuma ngetik gitu ya, tetapi pola pikirnya itu kan juga harus dibangun ya, Betul, betul. dilatih gitu ya. Mhm. Jadi tentu saja nanti kalau jenjangnya lebih tinggi ya pola pikirnya juga akan berubah nih Iya. ya. Nah, ini juga kaitannya dengan pengembangan karir ya Mas Hans ya. Iya. Jadi kalau kita jangan sampai di zona nyaman lah. Yang penting udahlah gini enak nih kerjanya nih. Mhm. Keseharian kita kayak gini. Nah, kita melupakan nih ternyata kita pun juga bisa meningkatkan karir kita ya Mhm. dengan cara meningkatkan kompetensi itu. Jadi jangan cukup Betul. sekolahnya S1 aja. Gitu, Harus seperti lanjut itu. S2 gitu ya. Sekarang itu Mhm. mungkin sangat dibutuhkan sekali ya. Kalau S1 itu Mhm. mungkin dulunya itu setara mungkin kalau lulusan SMA lanjut ke jenjang S1 kan udah menjadi umum gitu ya Bu ya, Itu apa sudah ya? menjadi biasa gitu Heeh, ya. heeh, Kalau heeh. sekarang kan S1 ke S2 itu kan menjadi suatu kebutuhan Poin, gitu ya, jadi poin yang poin sangat plus juga penting, kan ya Mas poin ya? plus juga gitu Heeh. ya. Masa kita juga Betul. mau bersaing dengan mungkin kan anak-anak sekarang lulusan S1 itu kan juga keterampilannya itu kan lebih bagus Betul. ya daripada Betul. generasi yang sebelumnya ya. Betul, betul, betul. Mereka melek teknologinya juga sangat Mhm. bagus gitu kan Betul, ya. betul, Jadi betul, kalau betul. misalkan mau bersaing di dunia kerja, misalkan Iya, seperti itu, kalau kita nggak punya poin plus ya sayang banget gitu ya. betul, Mereka kan kreatif banget gitu ya. betul. Gitu. Jadi memang banyak sekali ya manfaatnya kalau misalkan kita mau lanjut di pendidikan yang Mhm. lebih tinggi, Mhm. selain untuk ngejar karirnya nih biar lebih bagus nih Iya, posisinya, seperti itu. Apalagi sekarang yang paling kelihatan kan kebutuhan untuk menjadi dosen ya Mas ya. betul, betul. Sekarang jarang kan rekrutmen kalau cukup S2 itu ternyata masih kurang Masih loh. kurang ya sekarang ya? Terutama untuk dosen ya. Banyak Oh, gitu. sekali institusi yang Mhm. merekrut dosen itu harus S3 loh Mas. Harus S3 sekarang ya untuk Nah, dosen ya, Bu ya? sekarang S2 itu gantian ya, sudah menjadi hal umum ya. Kalau dulu Iya, kalau umum. S1 gitu kan udah Betul. biasa. Ternyata sekarang S2 itu juga sudah umum. Iya. Jadi untuk yang memang punya target lebih gitu ya, yuk Mhm. bisa lanjut aja ke sekolah Betul. pasca sarjana. Betul sih. Dari pandangan masyarakat pun saya juga setuju apa yang dikatakan Bu Ratih tadi, maksudnya kalau S1 kan sekarang udah menjadi hal umum gitu loh di Mhm, pandangan masyarakat. mhm, Mungkin nanti kalau dari rekan-rekan atau calon mahasiswa bisa lanjut lagi sih mhm. kuliah S2 di UT Iya, Surakarta. Nah, di S2 di UT Surakarta ini programnya apa aja sih, Bu? mhm. Jurusannya apa aja? Program studinya ya, Mhm. kita ada 9 program studi nih untuk
S2-nya ya Mas Hans ya. Ya, Mungkin bisa saya sampaikan ada S2 manajemen S2 ya. manajemen. Kemudian Heeh. magister MAP ya, administrasi publik. Mm-mm. Kemudian ada S2 hukum ya, ilmu hukum. Ilmu hukum ya. Kemudian ada apa namanya? Pendidikan ya, kalau pendidikan di FKIP itu ada pendidikan matematika, Mm-mm. kemudian pendidikan bahasa Inggris, kemudian pendidikan dasar. Kalau pendidikan dasar ini khusus untuk guru-guru SD dan SMP. Nah, Oke, kemudian S2 PAUD, ya S2 oke. PAUD, kemudian S2 Perikanan dan S2 Studi Lingkungan. Cukup Ada kompleks 9, ya. pokoknya ada 9 ya. Iya, cukup kompleks dan cukup banyak juga pilihannya tentunya. Mungkin yang S3 bisa saya spill juga ya. Boleh sekalian di Ya sini aja nggak apa-apa. Kan siapa tahu ya. siapa tahu ada yang Betul. udah punya S3 belum nih kalau di UT gitu kan ya. Iya. Kalau di UT juga ada ya Mas ya, Betul. S3-nya untuk ilmu manajemen Mm-mm. ya, DIM namanya, dokter Mm-mm. ilmu manajemen sama Mm-mm. dokter administrasi publik Oke. gitu. Oke. Nah, untuk rincian biayanya nih Bu, Mm-mm. di program Pascasarjana ini mulai dari berapa sih Mm-mm. kira-kira? Kalau menurut pandangan saya ya, dengan Mm-mm. melihat dari perguruan tinggi yang lain, sepertinya sangat-sangat terjangkau ya Sangat kalau di UT terjangkau ya. ya. S2 ya Oke. Mas ya. Betul. Pendaftarannya aja cukup 750.000, Mm-mm. itu udah include dengan apa namanya, berhak untuk mengikuti tes masuknya nih. Ya, nanti bisa kita ulas ya, tes Iya. masuk tuh apa sih gitu ya. Tetapi saya sampaikan bahwa tes masuknya adalah 750, SPP-nya 8.500.000 8.500.000 aja. itu Mulai untuk dari enggak 8.500.000 aja. semuanya, semua Oh, prodi semuanya. 8.500.000. 8.500.000 itu sudah flat ya? Udah, dia kan udah dapet, udah nanti sampai apa namanya, semester yang keempat ya. Kalau S2 kan paketannya Mm-mm. semester 4 Iya. semester. Mm-mm. Nanti selanjutnya itu kalau misalkan masih penyelesaian tesis gitu ya, Iya. itu biayanya lebih murah. Kita nggak flat 8,5 lagi, tetapi cukup 1 juta aja. Cukup 1 juta aja. Tapi yang penting jangan terlena ya, aduh 1 juta lah gampang, Iya. jadinya molor-molor, enggak juga ya. Jadi semuanya diharapkan selesai tepat waktu. Tepat waktu dan sesuai target gitu Iya. ya, Bu ya. Nah, kalau yang S3 pun juga terjangkau Mas, untuk tes masuknya biayanya adalah 1 juta. 1 juta. Bukan tes masuk ya, pendaftaran. 1 Pendaftaran. juta, kemudian untuk SPP-nya 12,5, 12.500.000 per semester. Oh, oke. Gitu. Kalau untuk S3 nggak ada tes masuk ya, Bu ya? Tes masuk ada Tes dengan masuk ada biaya ya? 1 juta tadi. Oh, sudah include pendaftaran plus Heeh. tes masuk 1 Iya. juta itu ya, Ibu ya? Nah, tes masuknya Oke. tuh isinya apa aja sih gitu ya. Misalkan kan selain berkas yang harus ada yang diupload gitu ya, Iya. untuk berkas administrasi, Mm-mm. untuk pascasarjana ini berbeda ya dengan S1 kan nggak ada tesnya gitu ya. Yang Iya. penting kan syarat administrasinya cukup Cukup memenuhi langsung gitu ya. keterima, betul. Kalau untuk yang pascasarjana ini ada tes masuknya Mas. Jadi ada TOEFL, TOEFL. ada TPA, Oke. tes potensial akademik ya. Nah, kalau S2 minimal 450 skornya. 450 untuk TOEFL-nya. Dan TPA-nya. Dan TPA-nya. Oke. Nah, yang sering ditanyakan adalah gimana nih kalau saya belum punya sertifikat TOEFL gitu atau TPA? Nggak masalah karena di dalam tes masuk itu tadi ya, di pendaftaran yang 750 tadi, pendaftar itu berhak untuk mengikuti tes bahasa Inggris dan TPA atau potensial akademik yang diselenggarakan oleh UT. Oh gitu. Jadi kalau nggak punya nggak masalah, nanti ikut aja yang ikut tes aja ya di sini ya Bu ya sama untuk aja, tesnya gitu. sama aja Dan itu ya gitu ya diakui, dan gitu. diakui gitu ya. Selain 2 tes itu masih ada satu lagi nih, yaitu tes keilmuan Mas. Jadi misalkan kalau aku pengen daftar S2 manajemen gitu ya, ya nanti yang diujikan mengenai ilmu-ilmu manajemen. Oh gitu. Gitu. Oh iya. Dan untuk prodi yang ada di UT ini Iya. nggak melulu semuanya itu harus linear dengan S1-nya. Gitu. Jadi ada program studi untuk yang S2 itu tuh boleh dimasuki dari semua jurusan gitu prodi ya. waktu S1-nya Mas. Jadi kayak contohnya manajemen, hukum bisa dari semua prodi waktu S1-nya. Kemudian ada lagi administrasi publik. Nah, itu bisa diikuti dari semua prodi apapun waktu S1-nya. Oke. Gitu. Tapi ada juga yang kekhususan gitu ya, kayak misalkan pendidikan ya, kayak pendidikan bahasa Inggris, matematika, kemudian pendidikan dasar, PAUD itu khusus ya. Itu khusus ya. Harus yang rumpun ilmunya Betul. mendekati. Harus ada pengalaman yang linear sebelumnya begitu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, kemarin itu sering ditanya, maksudnya kayak yang untuk
terutama untuk tes TOEFL itu. Mm-mm. Gimana nih kalau TOEFL saya kurang dari 450.000? Apakah TOEFL-nya bisa Skornya 450 sorry, ya. 450.000. Apakah TOEFL-nya bisa menyusul? Nah, Mm-mm. dilihat dari jawaban Bu Rati tadi, ternyata TOEFL-nya itu bisa langsung tes di sini gitu Mm-mm. ya Bu ya. Mm-mm. Nah, untuk menjawab pertanyaan, gimana nih nanti kalau skornya kurang dari Nggak mencapai 450 nggak mencapai, ketentuan apakah tadi. kita tidak diterima? Mm-mm. Apakah biaya untuk pendaftarannya akan hangus? Mhm, Seperti mhm, itu. mhm. Ya, jadi untuk tes masuk ini kan memang ada skor minimal yang harus dipenuhi oleh pendaftar ya Mas ya. Mhm. Dan itu semuanya apa namanya, hak hak untuk menentukan pendaftar ini lulus atau tidak adalah semuanya di Sekolah Pascasarjana di UT. Oke. Ya, jadi acuannya tetap ya Mas ya, skornya adalah minimal Minimal 450 450 ya? untuk, TOEFL maupun TPA, Oke. begitu. Jadi mungkin ada pertimbangan khusus lainnya, itu semuanya ada di, Sekolah Pascasarjana. Artinya, misalkan kurang satu skor misalkan gitu ya. Iya. Nah, itu kebijakan dari UT ya. Jadi kita tidak menentukan kalau dari UT Surakarta itu tidak menentukan sendiri gitu loh. Jadi semuanya terpusat di UT Tetap Pusat. tetap dari pusat ya menentukan ya Mhm, Ibu mhm, ya? mhm. Oke. Nah, kemudian tadi kalau misalkan, Mhm. sampai nggak lulus gitu ya, Mhm tetapi tenang aja mhm. kalau kalau pendaftar sih rata-rata lulus ya, Mas, ya. Oke. Dengan syarat minimal yang sudah ditentukan tadi sih rata-rata lulus gitu Rata-rata ya. lulus Mhm. ya? Asalkan nggak kebangetan gitu ya, nggak kebangetan Iya. gitu. Misalkan bahasa Inggris nggak bisa sama sekali kan, itu Mhm. kan nanti kenapa sih kok harus ada TOEFL gitu ya mungkin ya, itu kan kaitannya dengan, bisa saja nanti literatur yang kita baca pada saat perkuliahan itu kan ada yang menggunakan Bukan bahasa heeh, Inggris. Oke. kemudian kita membaca artikel, membaca Mhm. jurnal ilmiah dalam bentuk Betul bahasa betul. Inggris, kalau nggak bisa bahasa Inggris sama sekali kan nanti kesulitan Susah kesulitan di mengikutinya, tengah iya jalan betul. gitu loh. Jadi memang, seorang mahasiswa itu sudah disiapkan dari awal, Betul gitu loh. betul. Jadi biar kamu nanti siap nih di tengah jalan, jangan sampai kamu terseok-seok gitu kan. Betul 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 banget. Heeh. Jadi harus benar-benar siap gitu ya, Bu, Mhm, ya? mhm. Nah, Oke. kalau misalkan tadi Mhm pertanyaannya Mas Hans yang hangus mhm. nggak kalau misalkan sampai nggak diterima? Iya, Iya betul, betul, hangus hangus ya, ya? Karena kan Oke. 450.000 untuk pendaftaran tadi kan Mhm. digunakan untuk, pengelolaan tes tadi tuh Mas, yang ada Oke. macam-macam itu kan itu sudah diikuti. Jadi, biaya itu nggak bisa kembali, Oke, tuh. siap. Setelah kita membahas tentang, gimana sih sistemnya, biaya, Mhm, dan lain mhm, sebagainya. Nah, sekarang untuk cara pendaftarannya nih, dan mhm, dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk mendaftar di Sekolah Pascasarjana UT Surakarta ini, apa aja sih? mhm. Untuk Mhm. pendaftaran tentu aja semudah dengan yang S1 misalkan kayak gitu ya. Iya. Kan Mas Hans juga, banyak kan ketemu dengan mahasiswa Iya, gitu ya. betul Nah, betul. mereka juga bilangnya mudah gitu ya Mas ya? Mudah. Mudah. Nah untuk yang Pascasarjana ini juga semudah itu kok ya. Juga semoga itu ya. Semudah itu. Jadi bisa dilakukan, nggak perlu datang ke kantor gitu ya. Sekarang Iya, semuanya juga sudah online serba ya. online gitu ya Betul. dengan, aplikasi yang user Oke. friendly gitu ya. Karena Mhm. kalau saya menemui mahasiswa itu juga hampir semuanya nggak ada kendala kok. Ya, paling Oke. ada kendala itu kalau paling pas internetnya nggak stabil gitu ya. Iya, Jadi kalau pas betul mau betul. ngupload berkas itu kan mereka mungkin ada kesulitan gitu Betul ya, ya. betul. Tetapi secara aplikasi sih User user friendly. friendly banget Oke, gitu ya. mungkin kalau untuk tutorialnya juga udah banyak kali ya Bu ya Mhm, di mhm, media sosial mhm, untuk, gimana sih caranya mendaftar Pascasarjana di UT Surakarta gitu, mhm, mungkin mhm, udah banyak yang buat di media sosial, mhm, gitu ya. mhm. Oke. Ya, nah untuk Mhm. pendaftaran pun juga tadi ya secara online itu kan mudah banget ya Mas ya. Iya, Kita betul sama, lamanya juga sama dengan untuk yang S1. Jadi lewat admisi betul. Tinggal pilih sia.ut.ac.id. S1 atau Nah, S2 gitu ya. jangan sampai salah ya. Karena kadang S1 pilihnya mau daftar S1 malah milihnya yang pasca gitu kan. Betul, iya, Nah, tapi untuk yang pasca mungkin hampir nggak pernah hampir sih, nggak pernah, nggak pernah ada yang betul. salah. Kan mereka udah sadar nih, udah sarjana masa Iya, mau, daftar untuk yang sarjana lagi kan gitu, enggak, betul betul. gitu. Jadi berkas yang harus diupload pun juga lewat laman yang sudah disiapkan itu. Oke, Jadi sebenarnya mudah kok Mas untuk, mhm, berkas pendaftarannya pun juga yang penting kan punya ijazah S1 dong, ya. betul, iya Ijazah S1, kemudian transkrip nilainya juga ada, kemudian, iya, apa namanya, ada akreditasi dari BAN PT untuk kampus
waktu S1-nya Iya, gitu ya, kampus minimal lampaunya ya, minimal B ya minimal untuk, B, oke. akreditasi kampus sebelumnya, seperti Mhm. itu. Kemudian kalau S2 ada tambahan harus mengupload, draft proposal, untuk tesisnya. Kalau Oh, yang doktoral ya draft untuk, disertasinya gitu. oke. Berarti sangat mudah dan cukup mudah ya Mhm, untuk pendaftaran mudah. di UT Surakarta ini, terutama Mhm, sekolah pascasarjana. Nah, membahas tentang sekolah pascasarjana since 2004 ya. iya 2004. Sudah ada belum sih alumni-alumni dari UT Surakarta ini, terutama sekolah pascasarjana, Mhm. dan sekarang menjadi apa nih Nah iya. untuk alumninya? Contohnya siapa Mhm. sih gitu ya Contohnya yang sudah siapa sih? bergabung Betul. menjadi mahasiswa kita Betul, betul, ya betul. gitu ya. Banyak banget Mas ya. Banyak Jadi banget ya. mereka, Mhm. lebih banyak adalah, kita bisa menyebut public figure nggak ya? Nah contohnya siapa sih? Kepala dinas ya, kepala Betul. dinas kesehatan di suatu kabupaten ada, Betul, betul. direktur rumah sakit kita juga ada beberapa Mas ya. Mhm, Alhamdulillah kemarin juga mhm. barusan lulus gitu ya. Iya. Kemudian ada lagi banyak sih pejabat-pejabat daerah gitu Iya. ya. Dari Fun fact-nya, pemerintahan daerah. iya. Fun fact-nya, lurah saya itu juga lulusan sini, Bu. Oh ya, S1-nya? Oh S2, S2? iya. Oh luar S2-nya juga biasa banget. lulusan sini. Kemarin kebetulan kan datang ke sini, saya Mhm. melayani untuk, apa namanya, ingin legalisir ijazah Loh kok kan. Pak Lurah Iya, Pak gitu ya? Lurah. Loh, kok Pak Lurah datang ke sini? Ngapain nih? Apakah Mau mencari legalisir warganya gitu ijazah, ya? iya. Betul. Jadi Gitu. maksudnya kayak sekolah pascasarjana di UT ini memang sangat diperhitungkan Iya, gitu ya. karena tadi, Mhm, adanya mhm. kemudahan yang nggak harus tatap muka tadi kan, bisa Betul, dilakukan secara online betul, gitu. betul. Jadi banyak juga Mas, manajer hotel itu juga ada, GM ya, Oh general ya. manager itu juga Mhm, ada. mhm. Dan apalagi dia tugasnya kan pindah-pindah gitu ya. Betul, Ada yang di luar Jawa, kemudian di Jawa pun kan juga pindah-pindah. betul, Nah betul, ini, UT memfasilitasi mereka juga jauh jauh lebih mudah gitu ya. betul. Artinya mereka mau pindah di mana pun, ya kuliahnya juga nggak ada masalah, Iya, ya karena gitu. sangat fleksibel juga ya, Fleksibel ya, fleksibel gitu. bisa dilakukan di mana aja. Betul, Dia mau betul, pindah-pindah, sesering mungkin juga nggak masalah. Jadi betul. misalkan nih, nanti kalau misalkan terdaftar sebagai mahasiswa UT Mhm. Surakarta, ternyata nanti waktu mau ujian tesis ya, kan rangkaian ujian tesis kan juga banyak ya, Iya. ada proposal, kemudian, ujian hasil gitu kan. Mhm. Dia mau di kota manapun juga bisa, nggak harus datang ke Solo Mas, Oh gitu. gitu. Jadi kalau misalkan dia baru ada kayak kemarin tuh dia ada di Samarinda, Mhm. ya bisa nanti ujian di UT Samarinda aja, Oh, di UT Samarinda di UT aja, Samarinda. nanti Jadi kayak numpang ya, numpang numpang ujian, ujian. fasilitasnya mereka yang Ya, siapkan, yang kita tinggal datang menyiapkan dari aja UT gitu ya? Samarinda misalkan Mhm. seperti itu, Oke, gitu. Semudah siap. itu. Sangat mudah ya, Bu, ya. Mhm, Oke, untuk terakhir nih, mhm, pesan untuk masyarakat yang masih ragu melanjutkan studi S2, mhm, terutama di UT Surakarta ini. mhm. Silahkan, mau ajak masyarakat untuk bergabung di Iya, UT Surakarta, terutama mhm, sekolah Pascasarjana ini, dan motivasinya gimana sih dari Bu Ratih? mhm. Nah, kita kan udah ulas nih yang S2 kan, dengan karakteristik pembelajarannya Mhm, seperti apa gitu mhm, ya. Kemudian dari mulai mhm, pendaftaran, mulai dari pembelajaran sampai ujian ya. Mungkin mhm. ujian juga nanti bisa kita ulas lagi ya. Betul, betul. Nah, dengan sistem yang sangat fleksibel gitu ya, mulai dari Mhm. pendaftaran sampai dengan ujian, ini merupakan, pilihan terbaik nih buat teman-teman yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Yap, Jangan cukup sampai jenjang sarjana, yuk kita tingkatkan kompetensi kita, betul. sampai pasca sarjana S2 maupun Mhm. S3 gitu ya. Karena, Ya. dengan hadirnya UT ini, untuk teman-teman yang nggak punya waktu gitu, Mhm. nggak bisa, meninggalkan tugas kedinasan gitu ya. Nah, Betul, pilihan UT ini juga sangat bagus ya, karena dengan fleksibilitas teman-teman nggak perlu meninggalkan, pekerjaan sehari-hari. Kemudian untuk belajarnya kan bisa diatur sendiri nih, kalau pagi sibuk di jam kerja gitu ya, kan masih bisa diakses nanti malam hari betul, atau betul. weekend, Ya. seperti itu kan ya, nanti Mhm, dibuka-buka. Kemudian tadi pembelajaran juga yang sangat fleksibel itu kan, mhm. eee Insya Allah tidak akan mengganggu jam kedinasan, Betul, bagi betul. mahasiswa untuk pascasarjana gitu. Oke, Dan, pilihan program-program studinya kan juga sangat banyak ya, karena bisa betul. disesuaikan dengan kebutuhan,
terutama untuk yang tempat kerja. Memang kalau S2 kan Iya, rata-rata mereka yang sudah ini ya Mas ya, sudah berdinas, sudah bekerja seperti itu. betul. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga. Kan ada juga yang sekolah sampai S2 baru berhenti, kan ada juga nih ya, ada yang Iya, iya. ketagihan nih, S1 Mhm. selesai langsung S2 aja nih, boleh. Boleh, Nah, boleh banget. yang penting kan udah punya S1 dulu, nanti sambil kuliah S2 kan bisa nyambi kerja juga. Betul. Oke, nah, jadi untuk sistem pembelajaran, sekolah pascasarjana Mhm. di UT Surakarta itu seperti apa sih, Bu Kayak apa Ratih? ya? Iya, kayak apa Nah, ya? ini menjadi pertanyaan penting nih buat mahasiswa yang Mhm, ingin mendaftar sekolah pascasarjana di UT ya. Karena kan mereka mhm. harus mempertimbangkan jam kerja kayak gitu, yang ganggu Iya, nggak ya dengan jam pekerjaan saya. Nah, di UT itu mhm. sangat fleksibel banget nih Mas ya. Iya, Jadi untuk pembelajarannya kan dilakukan secara webinar ya. mhm, Mix sih, kita ada dua metode ya, iya, yaitu dengan tutorial online, kita menggunakan aplikasi e-learning ya. Tuton yang bisa kita sebut seperti itu kan bisa diakses 24 jam tuh ya. mhm, mhm. Selama apa, jumlah pertemuannya itu masih dibuka, ya dia bisa kan, apa namanya, mau ngatur sendiri. Saya bisanya membuka tuton itu pada malam hari, ya udah nggak Mhm. masalah. Atau dini hari, misalkan udah tidur dulu nih, nah keinget nih ada tugas yang belum dikumpulin, ya boleh, nanti jam 1 jam 2 juga silakan dikerjakan, kemudian di-upload tugasnya, seperti itu. Iya, Jadi di-mix ya antara tutorial online kemudian di-mix dengan tutorial webinar. webinar gitu Ya, ya, webinar. oke. Kalau kita biasanya kan pakai Zoom gitu ya, kan Mhm. udah terbiasa. Oh, Tetapi iya, kalau di UT sih rata-rata menggunakan Microsoft Teams ya. Nah, dan oke. Microsoft ini kan menjadi fasilitas yang diberikan UT untuk mahasiswa Oh, ya. jadi Jadi gratis gratis aja, aja gitu ya, nggak nanti perlu pakai langganan ya? nggak perlu. Oke, Seperti itu. Jadi untuk yang tutorial webinar, nah kalau itu harus, hadir sesuai dengan jadwal, tapi biasanya tetap oke, weekend kok, Sabtu atau Minggu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, betul. gitu. Jadi, dalam satu kelas kan biasanya kurang lebih 10 sampai 15 aja, 15 Mhm. mahasiswa, apa namanya, join virtual bersama dengan, tutornya, seperti itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi kalau melihat dengan sistem pembelajaran seperti ini sih, insya Allah tidak akan mengganggu dengan jam kerja Betul. mahasiswa, Betul, gitu. betul. Waktunya fleksibel, kemudian untuk Mhm, kapasitas mahasiswanya dalam satu pertemuan itu juga nggak banyak-banyak, jadi mhm. lebih intens gitu ya, Bu, Iya, ya? betul. Oke. Dan durasi untuk, pembelajaran ini kan, Mhm. untuk tutorial webinar dengan yang tuton tuh 12 kali pertemuan, Mas. Oh, 12 kali oke. pertemuan tuh 1,5 bulan ya. 1,5 bulan? Heeh, tetapi jangan salah ya, Mhm. artinya, wah kuliah di UT cuma 1,5 bulan aja nih, enggak juga. Karena kan kita juga mengenal adanya sistem belajar mandiri, ya kan? Oke, Ya kan betul, Mas, betul. Mas Hans? Jadi, idealnya sebelum melaksanakan tuton, mahasiswa itu kan harus belajar dulu ya, belajar sendiri, Mhm, gitu betul. ya. Belajar, memahami dulu, apa namanya, materi-materi yang akan tutorialkan. Kemudian Oke, nanti mengikuti tutorial, kalau ada pada saat belajar mandiri ini ada kesulitan ya, bisa dibahas pada saat tutorial, ya kan. Nah, betul. kemudian selama 12 kali pertemuan itu selesai, ada jeda nih Mhm. nunggu untuk ujian. Nah, itu dilanjutkan dengan belajar mandiri lagi, dengan memahami, dengan mereview apa yang tadi sudah dipelajari pada saat Betul, tutorial. jadi nggak bisa banget nih ya untuk belajar sebelum ujian kebut semalam itu nggak ada istilah Nggak nggak bisa, bisa apalagi ya. S2 ya. S2 nggak bisa banget itu, Kalau Mas, S1 kan ya. masih banyak tuh yang kayak gitu, kalau S2 Sistem kebut jangan semalam. Kalau iya, S2 mau nggak sistem bisa. kebut semalam ya, ya hasilnya juga kebut-kebutan. Iya, hasilnya juga kebut-kebutan gitu ya. Oke, nah untuk pendaftarannya ini sudah Mhm, dimulai sejak kapan dan sampai kapan Ibu untuk sekolah pascasarjana? mhm. Sekolah Mhm. pascasarjana ini biasa dibuka setahun 2 kali, Mas 1 Hans. tahun 2 Nah, kali, setahun 2 oke. kali, biasa di awal tahun dan biasa di pertengahan tahun. Nah, Iya, mhm. ini tahun 2026 ya, Mhm, ini kita mhm. buka lagi, nanti sampai tanggal 29 April. 29 April, berarti ini Heeh. sudah buka ya? Sudah, Oh, sudah jadi buka? tinggal beberapa minggu lagi ya, tetapi juga Betul. masih panjang sih Betul, waktunya. betul, Jadi betul. masih ada kesempatan untuk, apa namanya, melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Betul. Ya, kemudian nanti diikuti setelah itu kan pemberkasan, apa, berkas administrasinya udah Mhm. sesuai ketentuan apa belum gitu ya. Oke, Nah, nanti kalau misalkan sudah lolos ya untuk administrasinya, iya. itu nanti bisa mengikuti tes masuk, di akhir bulan Mei.
Oke. kemudian kalau ini udah berjalan gitu ya, sampai ditentukan siapa nih yang lolos tes masuk, kemudian nanti lanjut lagi sekitar di bulan September, Oktober ya, nanti kita buka lagi. Buka lagi. Jadi Oke. memang setahun 2 kali memberikan kesempatan ya kepada calon pendaftar. Bolehlah kalau ini misalkan sudah siap, ayo lanjut aja. Kalau Betul. misalkan belum, bolehlah. Bolehlah. Dipersiapkan dulu buat nanti gitu ya, Iya, Bu, ya. apalagi kalau yang sudah bekerja kan biasanya pakai izin belajar ya Mas ya Iya, dari betul. pimpinan. Kalau misalkan dirasa waktunya juga mepet, boleh nanti untuk periode yang kedua. Dan itu setiap Oke. tahun bulan-bulannya juga sama aja kok. Oke. Untuk link pendaftarannya mungkin bisa di-spill? Iya, itu di admisi.sia.ut.ac.id gitu ya. admisi.sia.ut.ac.id itu ya. Kalau misalkan Sama nggak ya. ketemu juga search aja ya. Search aja pendaftaran UT misalnya. UTS2 gitu udah Iya, ada ya. boleh. Oke, thank you Bu Rati sudah hadir di podcast kali ini membahas Pasca Sarjana UT Surakarta. Bagi teman-teman Camaba, masyarakat, atau yang sudah menjadi mahasiswa UT Surakarta tapi belum lulus S1, mau lulus S1, mau lanjut S2, silahkan daftar ya Bu ya. Ya. Siapkan pendaftarannya, silahkan daftar Sekolah Pasca Sarjana di UT Surakarta. Siapkan diri kalian. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah nonton Potsuka, podcastnya UT Surakarta. Kita mau bahas apa lagi nih di episode selanjutnya? Silahkan komen ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya dan sampai jumpa. Bye.